Ya, baca artinya enggak, ini yang baca ini, yang Al-Quran ini. Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Nah, Isa ngajari ilmu kiamat toh? Nabi terakhir yang turun nanti di menjelang kiamat, Nabi Isa toh? Nah, kalian itu kalau mau ikut jalan benar harus ikut Yesus, itulah jalan yang benar. Maka kalian untuk benar silahkan mengikuti Yesus, jadi Katolik, jadi Kristen, murtad dari Islam. Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Timotius Tambo Bolon. Iya, dalam video ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk menyaksikan seperti potongan video di depan bahwa ada seorang ustadz yang mencoba membahas dari sisi kitab mereka dan mengajarkan kepada orang-orang yang sedang belajar, yang sudah dipersiapkan untuk memenangkan atau memurtadkan banyak orang. Nah, saudara yang berkati oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh Bapak Ustadz ini? Nah, ternyata di dalam kitab mereka bahwa telah tertulis orang-orang yang bertakwa itu, kalau saya dengar, adalah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan atau kepada Allah, yang percaya kepada Taurat, Injil, dan menurut mereka Al-Quran. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, bahwa orang-orang yang percaya kepada kitab Taurat dan Injil, nabinya yang mereka sebut Isa dan mereka sebut juga Yesus, dialah yang menentukan, bahkan yang mengerti tentang akhir zaman. Bahkan Ustadz ini mengatakan nabi inilah yang akan turun ketika nanti di hari kiamat. Nah, untuk lebih jelas lagi saudara, seperti apa penjelasannya, nanti kita akan ulas. Mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Nah, yang takwa itu siapa? Kamu pengen masuk surga toh? Iya. Betul? Iya. Syarat masuk surga takwa toh? Iya. Nah, takwa itu ada di surat Al-Maidah ayat 46. Baca. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul injila fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi wa minat Taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya, dan di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Yang takwa itu ikut Injil, betul toh? Di ayat itu yang takwa ikut Injil kan? Lah kalian sudah ikut Injil belum? Belum toh? Karena kalian ini belum ikut Injil, maka ikut Injil itu. Karena Nabi Muhammad pun disuruh ikut Injil. Surat 10 ayat 94. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladina yaqra'una al-kitaba min qablik laqad ja'akal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Maka jika kamu Muhammad berada di dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang. Nah, Muhammad itu tanya pada pamannya istrinya, itu pendeta. Maka kamu itu mengikut Muhammad, mesti kalau ada problem keraguan dalam penafsiran Al-Quran, tanya pada pendeta, tanya pada misi, tanya pada pastor. Maka kalian ini adalah mumpung masih ada waktu, supaya kalian mendapat kebenaran, segera ikut Isa dalam bahasa Arab, Yesus di dalam bahasa mereka, ya, Yesus dalam bahasa Nasrani yang ada. Nah, maka baca itu dengan artinya surat yang ke-43 ayat 61.
wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Ya, baca artinya enggak, ini yang baca ini, yang Dan Al-Qur'an ini. sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Nah, Isa ngajari ilmu kiamat toh? Nabi terakhir yang turun nanti di menjelang kiamat, Nabi Isa toh? Nah, kalian itu kalau mau ikut jalan benar harus ikut Yesus, itulah jalan yang benar. Maka kalian untuk benar silahkan mengikuti Yesus, jadi Katolik, jadi Kristen, murtad dari Islam. Oke, kita telah mendengarkan semua pemaparan daripada Ustadz ini. Nah, perlu saudara-saudara tahu, sebenarnya video yang kita saksikan ini tadi sebenarnya lebih panjang, tapi saya mengambil hanya sebagian yang bersinggungan tentunya dengan iman Kristen. Ya, kita tidak perlu bahas apa yang menjadi ajaran dan pengajaran buat mereka. Tetapi yang saya dengar adalah ternyata di dalam Al-Quran sendiri yang mereka yakini, ternyata apa yang mereka sebutkan tadi, apa yang mereka dengarkan tadi lewat Ustadz ini, itu sangat amazing sekali menurut saya, saudara. Bahwa memang jelas, ya, bahkan si Ustadz ini mengatakan Nabi Isa, dan dia sebut juga Yesus, bahwa dialah Nabi terakhir yang akan turun di akhir zaman atau di kiamat nanti. Ya, semua umat Kristen tahu bahwa Yesus sudah naik ke surga, dan nanti ketika sangkakala Allah berbunyi dan dunia ini akan berakhir, maka memang Tuhan Yesuslah yang akan turun. Nah, saudaraku, bahkan Ustadz ini jelas memaparkan bahwa hanya dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka orang-orang akan diselamatkan. Tetapi yang herannya, saudara, sekalipun ayat itu, ya, petunjuk itu sudah ada di kitab mereka, namun mereka tidak menerima, bahkan tidak mengerti. Bahkan ketika mereka berdiskusi, kalau kita dengar, ya, isi konten ini dengan lengkap, maka sebenarnya ayat ini ingin ditundukkan dengan adanya ajaran atau ayat lain. Ya, karena menurut Ustadz ini bahwa Al-Quran adalah satu kitab korektor dari kitab-kitab lain. Maksudnya pengkoreksi, yang mengkoreksi kitab-kitab lain. Nah, saudaraku ini berkati oleh Tuhan, kalau memang ya di Al-Quran sudah menunjuk kepada satu pribadi, yaitu Yesus, yang adalah sumber Injil, kenapa masih diragukan? Jadi menurut penangkapan saya dalam pembahasan ini, bahwa sebenarnya Yesus membawa ada kitab Injil. Lalu kitab Injil itu sudah tidak asli, sudah tidak ada lagi yang dibawa Yesus itu, dan yang sekarang ini adalah yang sudah dirubah. Nah, mereka tidak mengerti sebenarnya bahwa Yesus itulah Injil, bukan ada buku. Bahkan semua perkataan Yesus itu, itulah kebenaran, dan itulah Injil, dan itulah Roh. Bahkan bukan hanya perkataan saja, tetapi perbuatan-perbuatan Yesus itu pun Injil juga. Nah, saudaraku ini diberkati oleh Tuhan, umat Muslim tidak mendapatkan hikmat, tidak dibukakan hikmat Allah. Karena seperti Alkitab, seperti firman Tuhan berkata, saya akan bacakan buat kita, saudara. Matius 13, ayat 14, 15, 16, 17, dan 18. Demikian firman Tuhan. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya,
dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Nah, jadi saudaraku, kalau di Al-Quran sudah ditulis ada satu nama pribadi, yaitu sekalipun mereka menganggapnya nabi, tetapi umat Kristen percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah, tapi mereka nggak ngerti, mereka nggak bisa nyampe rohnya, mereka nggak bisa memahami hikmat Allah itu. Sehingga mereka masih menunjuk dan hanya mengakui Yesus itu hanya nabi dan manusia. Padahal firman Allah berkata, kalau engkau tidak percaya kepadaku, tetapi minimal percayalah kepada apa yang telah kuperbuat. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya, kalau kita lihat, kita dengarkan tadi ceramah yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Dan jelas dikatakan di sana, kalau engkau mau selamat, maka engkau harus percaya kepada Injil, percaya kepada Yesus. Dan kamu harus tinggalkan ajaranmu dan kamu harus murtad. Memang sebenarnya itu kebenaran, saudara. Tetapi ya saya nggak ngerti ya. Lalu mereka coba mengumpulkan ayat-ayat lain untuk menundukkan Injil atau Alkitab dan menaruhnya di level bawah dan mengangkat apa yang mereka yakini dan mereka anggap yang mereka yakini itulah yang menjadi sempurna dan layak untuk dipertahankan. Padahal di dalam kitab mereka sudah tertulis sebuah rahasia. Sudah tertulis sebuah rahasia. Hanya lewat nama Yesus semua manusia ini dapat diselamatkan. Nah, kiranya saudara, sekalipun dengan maksud yang tidak mulia, ayat ataupun perkataan daripada Ustadz ini tadi, tapi kita percaya sebab terkandung ada kebenaran firman di dalamnya. Dan kiranya roh hikmat, roh kudus itu menerangi hati dan pikiran mereka. Dan anak-anak muda tadi yang belajar itu, saudara, mereka dipersiapkan untuk menjadi pengajar-pengajar dimanapun mereka berada. Mereka dipersiapkan menjadi benteng-benteng untuk memurtadkan banyak orang. Nah, kita berdoa, saudara, lewat ayat ataupun firman yang menurut mereka yang ada di kitab mereka itu akan dipakai sama Tuhan untuk mencelikkan mata mereka yang buta. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, berbahagialah kita umat Kristen yang di dalam kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab ini adalah satu kebenaran yang kuat, yang harus kita pegang teguh, saudara. Sebab tidak mungkin kita bisa mengaku Yesus Tuhan kalau bukan roh Allah yang berbicara dan yang mengatakannya di dalam hati kita. Maka bersyukurlah kita, berbahagialah kita punya Yesus, punya Tuhan, punya Allah, punya juru selamat yang dapat membawa kita ke dalam surga. Baik, saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, sampai di sini perjumpaan kita, dan kiranya video ini boleh menjadi berkat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.